Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Man hafidhal fu'ada hufidha minal fasadi. Man hafidhal fuad hufidha minal fasad. Barang siapa menjaga ia akan hatinya, maka terpelihara ia daripada kebinasaan. Artinya, pangkal segalanya adalah hati. Siapa orang yang pandai menjaga hati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia penjagaan yang kuat dari berbagai macam malapetaka hati. Begini saudara, di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Luqman. Luqman itu orang biasa, bukan nabi, bukan pula rasul, sebab dia mantan budak. Tapi kenapa dia diabadikan sampai Allah berikan hikmah? Karena Luqman Al-Hakim itu orang yang pandai menjaga hati. Di dalam kitab Dalilus Sa'ilin dijelaskan bahwa waktu dia menjadi budak, kata majikannya Luqman, tolong potong kambing, yang enak dibawa pulang, yang gak enak dibagi-bagi sama orang. Karena budak dia nurut sama tuannya, makalah dipotong kambing itu, dibagi kepada masyarakat, dibawa pulang 2 kantong, yang satu isinya lidah, yang satu isinya hati. Tuannya paham yang paling enak tuh ternyata lidah kambing dan hati kambing. Begitu kata tuan. Bulan berikutnya Luqman suruh potong lagi kambing, yang paling enak dibagi ke masyarakat, yang enggak enak dibawa pulang. Yang dibawa pulang oleh Luqman lidah lagi dan hati lagi. Maka kemudian itu kata tuannya, Luqman, kamu ini budak enggak? Dijawab enggak. Kalau enggak, apa perintah saya? Bulan lalu kau suruh bawa pulang yang paling enak, bulan ini kau suruh bawa pulang yang paling gak enak. Tapi kenapa isinya hati lagi, hati lagi? Iya tuan, kalau menurut saya, kalau hati itu bagus, yang lain bagus tuan. Kalau hati itu busuk, yang lain jadi busuk. Maka Luqman, wa ataina Luqmanal hikmah. Luqman diberikan hikmah karena dia pandai menjaga hati. Karena itu dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana Imam Al-Bukhari riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, kalau dia bagus yang lain dipandang bagus, kalau dia busuk yang lain dipandang busuk. Itulah yang disebut hati. Maka kata Imamul Haddad, man hafidhal fuad khufidha minal fasad. Asal pandai menjaga hati, maka dia bakal diberi perlindungan dari berbagai kerusakan-kerusakan. Karena itu di dalam lagu Indonesia Raya pun
dikatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu yang kudu dibangun, badan ngikut. Kalaulah badan enggak, badan bungkus. Jadi jiwalah yang dipandang oleh Allah, sementara badan tempat dipandang makhluk-makhluknya. Makanya dalam hadis yang sahih, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an meriwayatkan sebagaimana Imam Muslim tuliskan dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak pandang kita punya rupa, kita punya harta, tetapi yang dipandang hati kita. Kenapa? Karena ini hati yang paling bagusnya. Karena itu, saudara sekalian, pandai-pandailah menjaga hati. Karena dari hati ini sentral segalanya. Jadi tangan, kaki, mata ini namanya rakyat. Hati itu namanya raja. Rakyat itu nurut. Kita lewat di jalan, ada orang yang kita benci, kemudian ada gang, kira-kira kaki kita belok nggak? Siapa yang nyuruh? Ya hati. Hatilah yang nyuruh. Karena itu hati sentral segalanya. Hati. Maka hati ini harus dijaga. Begitu, jangan terkotori. Sampailah dikatakan dalam hadis, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Malaikat pembawa bahagia tidak bakalan masuk di rumah yang ada anjingnya. Bila mana di rumah itu ada anjingnya, enggak bakalan bahagia. Bila kita dirasa hidup kita belum bahagia, pastikan di rumah kita ada anjingnya. Apa itu anjing? Anjing itu dikasih makan dikit, melet-melet, dikasih makan banyak, melet-melet juga. Bila ada orang dikasih rezeki dikit ngeluh, banyak ngeluh melulu, ini namanya di hatinya ada keanjing-anjingannya, enggak bahagia. Itu begitu. Berikutnya kata Imam Haddad, man hafidhal jawarih amina minal jawaih. Man hafidhal jawarih amina minal jawaih. Barang siapa menjaga ia akan anggota tubuhnya, maka selamat ia akan segala malapetaka. Jadi di samping pandai menjaga hati, haruslah menjaga lidah, menjaga anggota tubuh, yaitu tangan, kaki, perut, kemaluan, mata, lidah, telinga. Ada 7 anggota yang harus dijaga. Siapa pandai menjaga anggota zahir, tangan, kaki, perut, kemaluan, mata, telinga, lidah, amina minal jawaih, maka dia bakal selamat dari berbagai macam penyakit. Di Madinah, saudara, di Madinah, kalaulah kita umroh sekarang ini akan masuk dari babun Nisa dan bab Jibril. Itu di bab Jibril, pintu keluar itu adalah kuburan daripada Imam Abu Suja Ahmad bin Husain al-Asfahani, pengarang kitab Matan Takrib. Kuburannya 10 meter dari kuburan Nabi, dekat pintu keluar. Kemarin kita juga ziarah kepada beliau. Itu umurnya lebih dari 100 tahun, tapi rambutnya ubanan aja enggak, giginya enggak ada yang copot. Barang atuh, ketika ditanya kulitnya enggak keriput walaupun udah tua. Dibilang kenapa anda ini enggak ada yang keriput, enggak ada yang copot giginya? Kata dia, sebab saya dari dulu mampu menjaga anggota tubuh saya. Pada akhirnya Allah jaga juga saya daripada umumnya orang. Kalau kita masih muda-muda ubanan, itu maknanya dosa kita banyak banget. Sebab sudah waktunya meninggalkan dunia hitam, sudah memasuki dunia putih.
Itu isyarat kudu banyak main-main ke tempat yang putih, majlis taklim, masjid, begitu. Begitu kita ini banyak giginya copot, masih muda udah metik, tahu metik, gitu udah nggak ada gigi. Ini menunjukkan dosa kita banyak, kurang pandai menjaga anggota tubuh. Janjinya kata Imam Haddad, man hafidhal jawarih aminal jawarih. Siapa orang yang pandai menjaga anggota tubuh, Allah jaga juga pada akhirnya dari berbagai macam malapetaka. Jadi orang jadi sehat, orang jadi sakit itu karena kurang pandai daripada menjaga anggota tubuhnya. Itu kayak begitu. Kemudian kata Imamul Haddad, kadal aqilu alla yakuna lahu aduun. Kadal aqilu, hampir-hampir orang yang berakal cerdas, yaitu bahwa tidak ada baginya musuh. Kalau orang itu cerdas akalnya dengan orang yang bodoh itu berbeda. Orang yang cerdas tuh kalau mau dilihat musuhnya tak banyak, paling atuh dua, hampir tidak ada musuh. Kenapa? Setiap yang memandang dia menyukainya, karena memiliki kecerdasan akal, bagusnya ide, bagusnya pola pikir. Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani di dalam Mu'jam At-Tabarani, Imamul Baihaqi juga riwayatkan di dalam Syu'abul Imannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul aqli ba'dal imani billah at-tawaddudu ilan nas. Pangkalnya kecerdasan akal sesudah beriman kepada Allah, dicintai orang-orang. Jadi hendaklah kita memiliki kecerdasan akal. Bagaimana cara kita mencerdaskan daripada spiritual kita? Di antaranya banyak-banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa mencerdaskan daripada akal kita. Itu di antara cara-cara kita untuk akal cerdas. Sebagai isyarat kalau orang bodoh, banyak dibodoh-bodohin orang. Lihat orang bodoh, dia kayak dorong metro mini. Dorong metro mini. Jadi metro mini mogok, kita dorong, udah jalan mau ditinggal. Itu orang bodoh, suruh nyoblos-nyoblos saja orang, akhirnya mau ditinggal aja, dikerjain. Ya itulah nasib orang bodoh. Begitu kayak begitu nasib. Inilah Imamul Haddad nasihatin kita. Kemudian kadal ahmaku an la yakuna lahu sadiqun. Nyaris orang yang dungu, yaitu bahwa tidak ada baginya teman akrab. Kalau orang bodoh sebaliknya, hampir orang bodoh tuh kurang ada teman. Bagaimana ya? Ditaruh di depan enggak jalan, ditaruh di belakang nendang-nendang kaki. Orang bodoh begitu, di depan kagak bisa, di belakang ngeganggu, adanya megelin, muyangin, disebut musingin. Itulah ahmak. Orang dungu begitu. Orang dungu itu megelin. Kadal ahmaku alla yakuna lahu sadiq. Nyaris orang yang dungu tak ada teman, sedikit temannya, susah mau berteman sama dia, ndak bisa nolongin dia, adanya megelin. Begitu. Maka yang paling bagus itu kita harus berteman dengan orang yang berakal cerdas. Begitu, nanti kita akan ke bawah bagus. Dalam satu hadis
Nabi Muhammad SAW bersabda sebagaimana dijelaskan oleh Al-Habib Zain bin Smith dalam kitabnya Manhajus Sawi. Dijelaskan di sana, man sahibal akhyar sara minal akhyar wa in kana asluhu minal asyrar wa man sahibal asrar sara minal asyrar wa in kana asluhu minal akhyar. Siapa orang yang berteman dengan orang buruk, maka dia menjadi buruk meskipun asalnya orang baik, keturunan mulia. Lihat Abu Lahab. Abu Lahab itu orang mulia, bergaul dengan Abu Jahal, bergaul dengan Walid bin Mughirah, bergaul dengan Mut'im bin Adi, dan begitu banyak pembesar-pembesar Quraisy yang membangkang. Akhirnya orang ningrat jadi jelek. Berbeda dengan Salman Al-Farisi. Man sahibal akhyar sara minal akhyar wa in kana aslimul asyrar. Salman Al-Farisi itu anak tukang jaga kelenteng di Persia, di Iran. Bapaknya nggak jelas bin siapa, maka Salman nggak ada binnya. Salman Al-Farisi nggak jelas, pokoknya Salman orang Persia, tapi bergaul dengan Nabi Muhammad, bergaul dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, bergaul dengan orang-orang mulia. Sampai Nabi katakan dalam hadis yang sahih memuji Salman, Salmanu minna ahlul bait. Salman keluarga kita. Kenapa? Baik. Rambutan busuk bergaul dengan rambutan bagus dinilai bagus. Kencing asalnya dari air putih yang suci, tapi karena dia bergaul dengan perut yang banyak najisnya, maka kencing pun walaupun asalnya suci terhitung najis. Maka pandai-pandailah kita memilih teman agar supaya kita tidak rusak. Tidak sedikit yang merusak kita adalah teman sendiri, teman yang bagus. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami di dalam Musnadul Firdaus dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, Anas bin Malik dinasihati oleh Nabi, ya Anas, aksir minal asdiqa. Ya Anas, wahai Anas bin Malik, banyakin teman-teman yang baik. Fa innakum syufa'a'u ba'dukum min ba'din. Sebab teman itu nolongin satu dengan yang lain. Teman yang baik, bergaul sama yang baik enak, bergaul sama yang baik ada aja jalannya. Mampir ke rumah sini kasih bakso, mampir ke rumah sini kasih kopi. Benar nggak pandang? Ya Allah, itu banyakin tahun yang baik. Ada aja begitu, ada aja. Jadi teman-teman yang baik itu adalah hal yang paling penting. Bahkan ketika orang berteman dengan orang baik, temannya surganya tinggi, dia rendah, dia minta sama Allah, ya Rabb, teman saya ini dulu bareng sama saya, suka bonceng saya sama dia, begitu, ya Rabb, jangan rendahlah, bareng surganya, bisa bareng, syafaat. Maka bertemanlah dengan orang-orang baik. Begitu. Berikutnya kata Imam Haddad, terakhir, fi asfaril arbah rahatul arwah wal ashbah wa fi asfaril akhtar ta'abud zawahiri wal asrar. Fi asfaril arbah, pada perjalanan keuntungan-keuntungan, yakni perjalanan menuju kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan, baca salawat, baca Quran, baca dalail, baca ratib, ta'lim, namanya asfaril arbah, perjalanan menguntungkan. Rahatul arwah,
yaitu ada kesenangan jiwa wal asbah dan badan. Di dalam baca sholawat, jiwa jadi bahagia, badan pun jadi sehat. Nampak badan diporsil, tapi tidak joplak dia punya badan. Kenapa? Ada asfarul arbah, perjalanan menuju kepada Allah. Kalau kita pengen jiwanya bahagia, badannya sehat, jiwanya kuat, jalanlah kita pada jalan menuju kepada Allah. Suluk, menempuh sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtil anhar wa masakina thayyibatan fi jannati 'ad dzalikal fawzul 'adzim. Itu asfaril arbah. Tapi sebaliknya, wa fi asfaril akhtar, pada perjalanan duniawi, perjalanan mengejar duit, perjalanan mencari jabatan, perjalanan menuju kepada kepangkatan, ta'abud zawahiri wal asrar, yaitu ada keletihan badan dan jiwa. Maka tinggal kita pilih, maukah kita menempuh jalan yang meletihkan badan, maukah kita menempuh jalan yang menyenangkan badan. Kalau mau, jalanlah kita menuju suluk, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup akan bahagia dengan kita suluk, menempuh jalan-jalan yang ditempuh oleh salafus saleh. Di sana ada kebahagiaan. Kadang orang dikata miskin, tapi dia merasa dia kaya, enggak merasa susah. Di dalam perjalanan duniawi, orang disebut kaya, tapi masih merasa susah. Maka kalau kita pengen bahagia hidup, kuncinya adalah jalanlah kita pada jalan salafus saleh. Kata Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari, man roma an yasluk tariqal awliya falyahfadhan hadhil wasaya aminah, minha taubah, minha qanaah, minha zuhdu, minha tawakkulu, minha talabul ilm, minha hifdzul awqat, dan seterusnya. Kita harus bertaubat kepada Allah, kita harus memiliki qanaah. Kalau orang kaya kita zuhud, kalau miskin kita qanaah. Kita harus tawakal kepada Allah, menuntut ilmu, harus memanage waktu, demen baca sholawat. Itulah asfarul arbah. Di sanalah ada kebahagiaan, di sana ada kesenangan, di sana ada kebahagiaan. Siapa yang pengen bahagia, perjalanan yang harus ditempuh adalah perjalanan spiritual. Di sanalah letak kemuliaan seseorang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kekuatan untuk suluk menuju kedekatan dengan Allah, kedekatan dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma innana jami'an qad qara'na al-Qur'an al-'azim min awwalihi ila akhirih wa qad qara'na surat al-Fatihah وقد قرأنا وختمنا هذا الكتاب المبارك نهدي ثواب ذلك إلى حضرة نبينا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدنا حواء ومن تناسل منهما من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكافة المسلمين
summa ila arwah jami sadatina sufiyatil muhaqqiqin, summa ila arwah jami sadatina alawiyyin, summa ila ruhi sahibi hadzal kitabil mubarak kutubil irsyad wa ghausil ibad wal bilad al habib Abdullah bin al-Haddad sulihi furu'i syuyukhi wa ahli silsilatihi wa jami ahli tariqatihi. Allahumma qaddis asrarahum wa nawwir daraihahum wa a'li darajatihim wa zidhum tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra wa zid man syarrafahum wa 'azzamahum min muhibbihim wa qurra'i kutubihim wa man salaka tariqatahum tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa ajran 'aziman. Allahumma ja'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufrah min hufarin niran ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'al qira'atana hadhihi itqan lahum minan nar, fidaan lahum minan nar, fikakan lahum minan nar, sitran lahum minan nar, wa najatan lahum minan nar, wa sababan lidulihimul jannah ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma bi barakati sahibi hadzal kitabil mubarak al-imam al-Haddad nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Allah, ya katsiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya murti'an bila mithal, ya muslihal qulubi wal bal, aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ulumina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi ma'ishatina wa barik lana fi jami'i umurina wa barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'atik warzuqna birrahum. Allahumma jalna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil qur'an wa la tajalna wa iyyahum minal syarri wal jahli wal dhurri wat tughyan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma barakati imamil Haddad wa bi barakati hikamihi ballighna wa balligh ahlana wa balligh auladana wa balligh jama'atana ila ziyarati baitillah wa ziyarati rasulillah miraran miraran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana wa wasi' arzaqana wa hassin akhlaqana wa ilal khairi qarribna wa 'ani syarri abidna ya rabbana wa ya maulana. Allahumma inna nas'aluka hubba rasulillah wa hubba man yuhibbu rasulullah wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbati rasulillah wa nas'aluka ya Allah hubba ahli baiti rasulillah wa hubba man yuhibbu ahla baiti rasulillah wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbati ahli baiti rasulillah wa nas'aluka ya Allah hubbal awliya wa hubba man yuhibbul awliya wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbatil awliya wa nas'aluka ya Allah hubbal ulama wa hubba man yuhibbul ulama wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbatil ulama wa nas'aluka ya Allah hubbas salihin wa hubba man yuhibbus salihin wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbatis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zid rahmata wal maghfirata wasyafa'ata alaina wa ala sahibi hadzal kitabil mubarak wa ala jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahumud darajat
وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات بشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا ممن يشهدون ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يشهدون ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يشهدون ليلة القدر. وألا تدع لنا في هذا الشهر المبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا ناسيا إلا ذكرته ولا فقيرا إلا غنيته ولا مدينا إلا اديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حبيبا إلا حفظته ولا عدوا إلا دمرته وقسمته وكبدته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا يا الله وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.